kepada Mas Yusuf, kepada Mbak Rofi, dan juga khususnya kepada Mbak Nopelina selaku moderator. Saya selaku Sekretaris PMI Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut baik acara webinar pada kesempatan siang hari ini dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman Pusdiklat sebagai salah satu UPT dari PMI Daerah Istimewa Yogyakarta yang menginisiasi melakukan inovasi layanan publik dengan menyelenggarakan webinar pada kesempatan siang hari ini. Jadi atas nama pengurus PMI dan juga atas nama pribadi, sekali lagi kami sangat mengapresiasi kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh teman-teman Pusdiklat PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua, Mbak Nopelina, tema kali ini saya kira sesuatu hal yang memang butuh segera kita diskusikan secara mendalam di tengah-tengah pertempuran dan pertarungan kita untuk mencegah penularan dan kemudian menekan penularan COVID-19 ini, di mana kemudian ternyata dari durasi waktu itu kita tidak bisa memastikan kapan operasi ini akan selesai, kapan kemudian wabah COVID-19 ini akan mampu kita tekan secara luar biasa dengan derajat dan tingkat penularan yang semakin mengecil. Itu ternyata situasinya tidak seperti yang ada dalam idealisme dan perhitungan kita, kalkulasi kita. Oleh karena itu, maka tata kehidupan baru yang disebut dengan new normal, yang sebagian orang kemudian menerjemahkan new normal itu normal segala-galanya, maka ini perlu terus kita lakukan edukasi kepada masyarakat, di mana kemudian sampai dengan sejauh ini kita mendapati ternyata ada prasyarat-prasyarat untuk kehidupan new normal itu yang belum terpenuhi di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah publik. Utamanya kemudian adalah kedisiplinan di dalam menjadikan dirinya penolong bagi yang lain dengan selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak terhadap yang lain, dan selalu menjaga kebersihan. Demikian pula kemudian upaya-upaya bagaimana kemudian kita mempedomani protokol kesehatan ketika berada dimanapun, apakah di ruang privat kita di rumah, maupun kemudian di ruang-ruang publik. Sehingga tema hari ini agar saya tidak berkepanjangan, karena saya bukan pemateri, hanya memberikan sambutan singkat saja, kita, PMI, maupun juga seluruh elemen pekerja kemanusiaan lainnya, ini membutuhkan ikhtiar yang lebih sungguh-sungguh, kerja keras dari seluruh insan siapapun itu, dan utamanya adalah para relawan kita, relawan PMI, untuk terus melakukan edukasi kepada publik, yaitu kepada keluarga, baik keluarga internal kita maupun keluarga yang lainnya, maupun juga kepada masyarakat luas di dalam menghadapi tata kehidupan baru, di mana kemudian new normal itu bukan normal seperti ketika belum ada wabah, tetapi kondisi dalam tanda kutip normal, di mana kemudian wabah itu bisa saja kemudian masih bisa menjangkiti di antara kita sekalian. Nah, oleh karena itu, kepada seluruh teman-teman peserta, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan diskusi pada kesempatan siang hari ini semakin menajamkan peran kita, semakin mengarahkan kerja kemanusiaan kita, dan semakin memberikan dorongan moral kepada panggilan jiwa kita untuk melakukan kerja-kerja kerelawanan di dalam mengedukasi keluarga dan masyarakat menghadapi kehidupan new normal masa-masa yang akan datang. Insya Allah, masyarakat akan menjadi lebih semakin disiplin di dalam menjaga diri dan menjadi penolong bagi yang lain. Masyarakat akan terus mempedomani dan mentaati protokol kesehatan, dan dengan demikian maka insya Allah penularan dan persebaran infeksi virus COVID-19 ini mampu kita tekan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, Mbak Nopelina. Sukses terus untuk webinar kita siang hari ini. Apresiasi untuk Pusdiklat PMI DIY, mudah-mudahan terus menebar kemanfaatan. Dan kepada Mas Yusuf dan juga kepada Mbak Rofi, selamat menularkan ilmu yang sangat bermanfaat.
mudah-mudahan seluruh peserta bisa mendapatkan kemanfaatan. Terakhir sedikit, bagi teman-teman peserta, kalau ada kekurangan-kekurangan, kecuali yang tadi ya, saya sudah memohon maaf karena sedikit terlambat, akses saya terganggu untuk bisa masuk. Tetapi kalau ada masukan-masukan yang lebih penting lagi, silahkan disampaikan kepada Pusdiklat PMI DIY untuk perbaikan pelayanan Pusdiklat PMI kepada segenap masyarakat. Sukses terus dan mudah-mudahan kerja kemanusiaan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan mari kita bergandengan tangan terus untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sambutan dari Pak Arief luar biasa sekali ya, memberikan semangat buat kita. Ya, yang perlu digarisbawahi memang kita perlu disiplin nih dalam menerapkan protokol kesehatan. Bukan hanya kita, tapi bagaimana peran kita sebagai relawan, tadi kata Bapak, perlu ditajamkan ini dalam tugas-tugas kemanusiaan untuk keluarga dan masyarakat secara luas. Baik Bapak, terima kasih. Ya, jadi semangat nih. Saya mohon maaf kalau tidak bisa mengikuti sampai tuntas, sampai dengan selesai. Nanti saya akan meminta review dari Pusdiklat untuk masukan webinar kita siang hari ini. Ya. Siap Bapak. Siap. Kami paham Pak kondisinya. Baik teman-teman, semangat ya untuk kita mulai webinar kita pada siang hari ini. Salam kemanusiaan, siamo tutti fratelli ya. Semoga walaupun siang-siang tapi tetap semangatnya luar biasa. Semangat pagi ya. Gak ada suaranya ya. Pagi. Ya udah saya sendiri saja. Ya udah ya. Yang penting tetap semangat lah teman-teman senusantaranya, relawan-relawan senusantara. Oke, teman-teman, saya sudah banyak ngomong tadi seperti yang sudah disebutkan Pak Arief. Nama saya Nobelina, biasa dipanggil Nobe. Bukan Kobe ya, Kobe itu tepung ya, kalau saya Nobe gitu ya. Cukup dipanggil Nobe saja. Saya dari PMI Kota Yogyakarta, alhamdulillah diberikan amanah pada siang hari ini untuk menemani teman-teman semua sebagai moderator gitu ya. Sebelum kita mulai ke acara inti, nanti ada narasumber kita, perlu kita perhatikan bersama untuk aturan ya, aturan dalam sesi webinar ini. Dimohon untuk menonaktifkan mikrofon karena agar tidak mengganggu jalannya proses webinar ini. Nanti ada sesi tanya jawabnya sendiri ya setelah ada pemaparan. Pemaparan narasumber pertama, narasumber kedua, kemudian baru sesi tanya jawab. Jadi bagi yang ingin bertanya itu silahkan disimpan dulu ya, nanti kita tanya di sesi tanya jawab gitu ya, kira-kira bisa dipahami. Nanti ketika sesi tanya jawab bersama, nanti bisa ditujukan kepada siapa. Kemudian ada informasi, silahkan teman-teman klik ya link yang ada di chatroom ya, chatroom itu untuk daftar hadir ya, silahkan diklik ya. Oke, ya, untuk mengisi daftar hadirnya webinar pada siang hari ini. Gitu. Nanti juga ada lembar evaluasi yang akan diisi. Nanti kalau pada sesi terakhir, begitu ya. Nah, webinar ini mungkin bukanlah suatu hal yang baru ya. Kalau dulu sebelum pandemi mungkin saya itu apa ya webinar gitu, kita banyak-banyak bertanya, tapi sekarang bukan hal yang baru. Ternyata ada juga sisi positif di dalam kondisi pandemi ini. Banyak perubahan yang terjadi pada diri kita di situasi pandemi ini. Di negeri kita, bahkan di seluruh dunia ya, terasa semua orang terjadi adanya perubahan ya. Kita melakukan karena ada faktor ekonomi ini. Mbak Nobelina, kami nggak dengar suara. Kami nggak dengar suara Mbak Nobelina. Ya, termute lagi. Ya. Oke. Ya, maaf ya. Ini kayaknya termute dari ya. Oke, sudah kedengaran ya, Pak ya?
sudah kedengaran belum ya suara saya? Sudah kedengaran. Sudah. Alhamdulillah ya. Maaf. Oke, udah kita lanjut ya. Jadi bagaimana nih tentang protokol kesehatan ini di dalam new normal? Siapakah yang bertanggung jawab? Apakah hanya pemerintah saja? Terus bagaimana peran teman-teman sebagai relawan? Karena relawan ini garda terdepan ya teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa, ada sepertinya tanggap bencana itu teman-teman adalah yang terdepan. Tapi bagaimanakah protokol yang sudah kita lakukan ini sudah sesuai dengan SOP belum? Atau relawan ini yang bertugas di lapangan mampu nggak sih mengedukasi keluarga dan masyarakat ya? Informasi yang diberikan apakah hanya sekedar dibaca aja atau sudah diterapkan? Nah, biar kita tahu, makanya teman-teman Pusdiklat membuat acara webinar yang menarik ini. Tentunya insya Allah narasumbernya berkompeten ya. Narasumber yang pertama ini ada Mas Yusuf ya, yang biasanya dipanggil Mas Ucup ya. Saya bacakan dulu narasumber, CV-nya maksudnya ya. Mas Ucup, panggilannya Mas Ucup. Nama lengkapnya Yusuf Toto Purwoko, ST, Sarjana Teknik, alamat Pangukan 04/10 Tridadi Sleman, Yogyakarta. Bagi yang mencatat nomor HP, silakan 0878 394 90484 gitu. Email yusuftoto.purwoko@gmail.com, riwayat pekerjaan. Jadi Mas Ucup ini bekerja di bidang kesehatan masyarakat, seksi Kesling. Kesling itu kesehatan lingkungan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Kemudian selain bekerja di bidang kesehatan, jadi Mas Ucup ini juga bekerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, seksi mitigasi bencana BPBD Kabupaten Sleman. Keren ya. Selain bekerja di bidang tersebut, Mas Ucup ini juga relawan KSR PMI dari tahun 2011 sampai 2019. Oh, cuma sampai 2019 karena tahun berikutnya beliau sebagai pengurus bidang SDM, Diklat, dan relawan PMI Kabupaten Sleman. Wah, keren sekali ya. Ternyata Mas Ucup ini adalah pengurus bidang SDM, Diklat, dan relawan PMI Kabupaten Sleman. Ya, luar biasa sekali. Jadi, Mas Ucup ini tentunya kompeten ya, dan orangnya asik ya. Makin penasaran ya dengan Mas Ucup ini. Nah, langsung aja ya Mas Ucup, monitor. Monitor, Mbak. Masuk. Oke, Mas Ucup silahkan ya. Pemaparannya waktunya 30 menit untuk Mas Ucup. Kita berikan tepuk tangan yang semangat. Ya, silahkan Mas Ucup. Ya, selamat siang semuanya, sahabat PMI dimanapun teman-teman berada semua. Terima kasih kami ucapkan yang pertama, mohon izin Pak Arief selaku Sekretaris PMI DIY untuk kami juga mengucapkan terima kasih sudah diajak untuk berpartisipasi, berbagi bersama, ngobrol bersama untuk membahas tentang bagaimana sih nanti peran relawan dalam menyambut era baru atau biasa kita sebut dengan new normal. Tak lupa saya juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya tentunya kepada semua relawan PMI di daerah istimewa Yogyakarta khususnya dan pada umumnya pada relawan PMI se-Indonesia yang sudah bekerja keras selama ini untuk menjadi garda terdepan juga dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, pada kesempatan siang hari ini kami kebetulan diberikan kepercayaan istilahnya amanah untuk berbagi tentang tema kami kebetulan di menjaga kesehatan di rumah dan lingkungan kerja menghadapi new normal. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya yang sudah menyimak di sini, mungkin saya juga
Maaf Mas Ucup, mikrofonnya off. Cek. Ya, masuk Mbak. Sampai mana tadi ya? Oke. Ya, oke. Oke, udah masuk. Tadi sampai mana Mbak yang masuk ya? Baru awal. Oh, baru awal. Oke, oke ya. Ya, tentunya Ya. di sini kami akan menyampaikan tentang bagaimana sih menjaga kesehatan di rumah dan juga di lingkungan kerja untuk menghadapi new normal. Seperti kita ketahui bersama, new normal ini merupakan istilah yang mungkin baru. Saya juga baru belum lama juga mendengar istilah new normal ini yang kemudian akan kita terapkan sebagai sebuah tatanan kehidupan baru untuk menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya masih dalam situasi pandemi COVID-19 pada sampai dengan hari ini ya. Mungkin ketika kita akan bicara dengan new normal memang tidak serta-merta bahwa new normal ini adalah kita kembali ke kehidupan normal seperti sebelum ada pandemi. Nah, mungkin banyak sekali pendapat dan mungkin yang melatar belakangi pemerintah mengambil kebijakan new normal untuk diterapkan di Indonesia. Tentunya seperti kita ketahui bersama bahwa new normal ini dilatar belakangi dengan memang masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus COVID-19. Jadi ya memang sampai saat ini mengapa kok new normal ini sangat santer sekali digaungkan karena memang yang pertama belum ditemukannya vaksin definitif dengan standar internasional untuk pengobatan virus corona. Jadi memang sampai saat ini virus ini belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Maksud kami belum ada vaksinnya yang untuk mencegah kita tidak terkena virus corona ini. Kemudian para ahli juga tentunya masih bekerja keras untuk mengembangkan dan menemukan vaksin, jadi agar bisa segera digunakan untuk pengendalian pandemi COVID-19. Nah, tentunya yang kita lakukan ini bukan dengan menyerah, tentunya meskipun dengan pandemi seperti ini kita tidak boleh menyerah, terus kita tidak melakukan apapun, tapi kita juga harus menjaga produktivitas kita agar dalam situasi yang seperti ini kita tetap dapat produktif namun aman dari COVID-19. Kuncinya adalah produktif namun aman. Nah, itu. Kemudian muncullah itu tadi istilah new normal atau bisa kita sebut sebagai tatanan, kebiasaan, dan perilaku baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Inilah yang kemudian bisa disebut dengan new normal. Jadi bukan hanya sekedar kita kembali seperti kehidupan normal saja, tapi di sini ada sebuah tatanan dan kebiasaan yang perlu kita terapkan. Banyak sekali protokol-protokol untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Tentunya yang berbasis pada perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian kita akan masuk kepada bagaimana sih sebenarnya apa yang dapat kita lakukan ketika dalam situasi new normal ini di skup yang paling kecil, tentunya apalagi teman-teman relawan yang mungkin bisa dibilang juga garda terdepan dan tentunya juga memiliki risiko yang tinggi untuk terpapar COVID-19. Nah, ini tentunya kita juga harus menjaga minimal adalah keluarga kita, sehingga bagaimana kita juga menjaga diri dan keluarga. Salah satunya cara mungkin pemerintah juga sudah mencanangkan gerakan yang namanya Germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Ini merupakan salah satu gerakan untuk bagaimana kita menjaga kesehatan tentunya di tengah pandemi COVID-19. Sebenarnya gerakan Germas ini sudah digaungkan sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di new normal yang sekarang mulai diterapkan setiap hari, diterapkan sebagai protokol, ini sebenarnya sudah anjuran-anjuran kesehatan yang sudah sejak dulu sudah memang betul-betul sudah disosialisasikan. Nah, mungkin memang saat ini lebih istilahnya mencuci tangan pakai sabun. Mungkin dulu kita tidak sedisiplin sekarang kebanyakan, mungkin bisa
dikatakan saya sendiri juga bisa seperti itu. Tetapi dengan sekarang ada contoh nyata dan kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19 yang penularannya begitu cepat, begitu mudah, sehingga mau tidak mau ya belajar dari kejadian, belajar dari yang sudah kita alami, sehingga kita semuanya disiplin untuk menerapkan protokol-protokol yang ada. Nah, kembali dengan kegiatan Germas tadi, sebenarnya kalau di kesehatan itu masih terfokus pada 3 kegiatan, yaitu lakukan aktivitas fisik, kemudian makan buah dan sayur setiap hari, dan yang ketiga adalah cek kesehatan secara rutin. Tentunya di dalam rumah itu ataupun di lingkungan keluarga kita, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, meskipun semuanya anjuran kita harus tetap di rumah, stay at home, untuk tidak keluar ketika memang itu tidak penting, tentunya juga di rumah kita juga harus produktif. Jangan hanya di rumah mungkin mager, main game, nonton film, nah seperti itu, nonton drakor misalnya, itu sampai seharian, itu kan juga nanti membuat badan juga tidak bugar. Nah tentunya di Germas tadi juga ada namanya apa, lakukan aktivitas fisik. Nah ini dianjurkan untuk menjaga kesehatan di rumah, kita juga bisa melakukan aktivitas fisik. Nah kalau anjurannya adalah minimal 30 menit setiap hari. Kemudian atau 3-5 kali seminggu. Tetapi harus diingat juga teman-teman ketika melakukan aktivitas fisik adalah dalam keadaan fit, tidak demam atau tidak ada keluhan kesehatan yang lainnya. Nah, aktivitas fisik sendiri ini sebenarnya banyak sekali yang dapat kita lakukan. Bahkan kegiatan di rumah ini juga bisa disebut dengan aktivitas fisik dan tentunya juga akan bermanfaat selain untuk badan juga untuk lingkungan. Yang pertama mungkin kita bisa nyapu, kemudian kita bisa ngepel. Nah itu kan merupakan sebuah aktivitas fisik yang bisa kita lakukan meskipun kita di dalam rumah. Selain kita juga melaksanakan aktivitas fisik untuk kebugaran kita, dan juga ini merupakan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, salah satunya mungkin kalau dulu awal-awal ada COVID, semprot desinfektan di sana yang sering kita sentuh. Nah, seperti itu sebenarnya nyapu, ngepel lah mungkin. Ini juga salah satu proses ketika kita mendesinfeksi juga. Karena saat kita mengepel kan juga menggunakan cairan-cairan desinfektan yang tentunya berfungsi untuk mencegah atau memutus rantai-rantai penularan virus dari COVID-19 tadi. Kemudian bisa juga kita bermain aktif dengan anak di dalam rumah, itu juga merupakan aktivitas fisik yang bisa kita lakukan. Daripada kita tadi seperti yang tadi mager, ya hanya bermain game atau hanya nonton saja, itu kita bisa berkegiatan yang lebih aktif lagi. Kemudian bisa juga kita berkebun atau membersihkan halaman. Nah, tentunya membersihkan halaman itu juga penting karena meskipun kita mencegah kita begitu apa ya istilahnya begitu kerasnya kita mencegah terjadinya COVID sampai kita lupa ada sarang-sarang nyamuk yang mungkin berpotensi menimbulkan penyakit lain seperti DBD. Nah, tentunya membersihkan lingkungan itu tidak hanya mencegah satu penyakit, tapi banyak penyakit yang dapat kita cegah dengan menjaga kebersihan. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan latihan fisik atau olahraga ringan, senam, yoga maupun lompat tali. Kemudian sekarang juga tidak hanya kita bisa belajar, kita bisa sharing melalui webinar, tapi kita juga bisa olahraga. Mungkin sekarang juga melalui online ada instruktur senam yang banyak sekali yang share, ayo kita bisa olahraga senam dari rumah. Nah, seperti itu ada contohnya. Oke, next. Selanjutnya, ya kebiasaan untuk new normal sebenarnya untuk pencegahan COVID-19 ini yang dapat diterapkan ada banyak sekali tentunya. Nah, ini yang sering sekali masuk di dalam beberapa protokol, baik protokol bagaimana kita masuk rumah, protokol di tempat kerja, protokol di tempat perbelanjaan, ini semuanya sebenarnya masuk di sini. Ini adalah beberapa kebiasaan di era new normal yang dapat kita terapkan sebenarnya. Ini sebenarnya kebiasaan-kebiasaan ini juga sudah dianjurkan sejak sebelum ada corona.
Tetapi ya karena mungkin ya kembali ke diri masing-masing belum terbiasa, sehingga bagaimanapun juga ini ya sebenarnya adalah kebiasaan-kebiasaan normal, tapi karena mungkin sebagian masyarakat juga ini merupakan hal yang baru, kita harus cuci tangan sesering mungkin, sehingga ya ini merupakan kebiasaan yang baru dalam rangka untuk pencegahan COVID-19. Nah, yang pertama kita harus rajin cuci tangan pakai sabun, meskipun kita bisa pakai hand sanitizer, tetapi memang lebih dianjurkan adalah menggunakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, sehingga meskipun kita pakai hand sanitizer, sebisa mungkin ketika kita misalnya kita harus bepergian, kita harus kembali bekerja kembali, nah ketika di situ ada tempat cuci tangan pakai sabun, nah kita bisa menggunakan itu, jadi tidak serta-merta menggunakan hand sanitizer, sehingga lebih cocok ini hand sanitizer kalau untuk yang mendesak, tapi kalau di situ tersedia cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, lebih baik memilih yang menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian makan dengan gizi yang seimbang. Kalau dulu mungkin 4 sehat 5 sempurna, sekarang diganti dengan gizi seimbang. Biasanya seperti apa itu? Isi piringku itu ada, nanti ada komposisinya, ada proteinnya, ada karbohidratnya, dan lainnya. Terus kemudian kita juga harus rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Seperti tadi, di rumah juga tidak hanya mager, tapi kita juga bisa melakukan olahraga ringan. Kemudian jaga kebersihan lingkungan. Kalau mungkin dulu 1 bulan ngepel sekali, nah ini sebisa mungkin sesering mungkin 2 hari sekali bisa ngepel, kemudian membersihkan lingkungan. Kalau memang perlu, dirasa perlu, kita bisa juga menyemprot dengan desinfektan. Tentunya dengan panduan dan contoh yang sudah banyak sekali beredar, yang tentunya memperhatikan keselamatan dan juga keamanan bagi orang di sekitarnya. Kemudian tidak merokok. Nah, ini. Terus kemudian minum air mineral 8 gelas per hari. Kemudian makan makanan yang dimasak dengan sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Nah, ini dulu di awal-awal COVID itu kan ada cerita itu, awalnya dari COVID ini dari kelelawar kalau tidak salah ya. Nah, seperti itu. Mungkin kita bisa menghindari terlebih dahulu, atau apabila kita mau makan dari daging hewan, nah ini adalah kita masak dengan sesempurna mungkin, sehingga potensi menularkan ini dapat kita cegah. Nah, bila kita mengalami demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan untuk kita memeriksakan diri. Kemudian juga tentunya kita menggunakan masker. Kemudian apabila kita batuk, itu tentunya dengan etika batuk yang benar. Contohnya adalah dengan menutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Jadi ditutup dengan lengan atas bagian dalam. Kadang-kadang batuk itu malah menggunakan telapak tangan. Nah, ini mungkin beberapa juga ada yang belum tahu. Nah, ini etika batuk yang benar adalah menutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Kemudian yang terakhir tentunya, meski kita sudah berusaha, kita serahkan semuanya, kita tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu kita diberi keselamatan, diberi kesehatan, dapat menjalankan kegiatan normal sehari-hari. Gitu. Nah, bagaimana kalau memang kita tidak bisa di rumah? Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, latar belakangnya adalah masyarakat harus tetap produktif dalam situasi pandemi dan tentunya aman. Nah, apabila kita harus bekerja di luar rumah, mungkin ada sebagian teman-teman di sini yang semuanya ya memang harus menyambung hidup untuk kehidupan sehari-hari. Seperti saya juga harus tetap bekerja, tidak bisa di rumah terus. Tentunya kita harus juga menerapkan apa yang dinamakan sekarang sudah banyak sekali protokol kesehatan. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, saat perjalanan mungkin, saat kita mau bekerja ke kantor, atau mungkin ada teman-teman yang lain bekerja di sektor informal, yang lainnya, itu saat perjalanan pastikan dalam kondisi sehat. Jadi kalau memang teman-teman tidak dalam kondisi fit, ada batuk-batuk, atau flu, atau mungkin demam, jangan dipaksakan, lebih baik untuk istirahat. Karena ya seperti bersama kita ketahui bahwa ketika dalam kondisi tubuh kita tidak fit, tentunya kita akan mudah terkena penyakit. Dan tentunya tidak lupa gunakan masker.
Selanjutnya, jika menggunakan transportasi umum, nah kalau misalnya kita tidak menggunakan kendaraan sendiri, tentunya pastikan jaga jarak, terus kemudian kita juga sebisa mungkin kurangi sentuhan dengan benda-benda yang mungkin sering disentuh. Kemudian kita juga bisa tadi, kan kalau di transportasi umum di dalam mungkin nggak ada tempat cuci tangan, nah itu bisa kita menggunakan hand sanitizer ketika kita setelah menyentuh sesuatu. Kemudian apabila kita menggunakan kendaraan ojek, kita bisa menggunakan helm sendiri, kita bawa dari rumah. Kemudian kalau bisa ya kita membayar non tunai untuk sedikit mengurangi transaksi dengan uang. Tentunya kan uang ini juga berjalannya sampai kemana-mana, disentuh orang banyak. Nah ini juga menjadi sebuah potensi untuk penularan virus COVID-19. Next. Ya. Mas Ucup, maaf Ya. Mas Ucup. Oke, Mbak. Gimana? Mas suaranya agak putus-putus sama videonya, Mas, dinyalain. Oh iya, oke Mbak. Iya. Saya nyalakan sebentar. Ya. Tunggu biar kelihatan. Biar kelihatan Ya. gitu. Lupa ini tadi kebanyakan nonton slide-nya terus jadi nggak kelihatan. Ternyata mukanya Oh gitu, oke. masuk. Oke ya. Nah, Oke, kemudian sudah jelas ya teman-teman ya suaranya ya. Silakan. ya, oke. Selanjutnya, setelah kita sampai di tempat kerja, apa sih yang harus kita lakukan? Tentunya setelah sampai di tempat kerja, sesegera mungkin kita langsung melakukan cuci tangan pakai sabun. Karena kan kita tidak tahu, meskipun tadi kita dari rumah sudah bersih, sudah cuci tangan pakai sabun, tapi kan kita tidak tahu di jalan tadi kita sempat bersentuhan apa. Jadi sesering mungkin kita langsung cuci tangan pakai sabun setelah menyentuh apapun. Jadi setelah sampai di kantor, kita bisa langsung cuci tangan pakai sabun. Kemudian apabila kantor kita menggunakan lift, nah misalnya ini juga menekan bisa menggunakan sikut. Kemudian mungkin sekarang juga banyak juga yang lift sudah dimodifikasi ya, modelnya pakai diinjak itu juga ada. Kemudian kalau misalnya seperti tempat kerja saya itu masih pakai tangga ya. Nah itu juga kita harus hati-hati ketika memegang pegangan tangga. Kalau misalnya kita memegang ya sebisa mungkin setelah itu kita harus segera cuci tangan pakai sabun. Kemudian tentunya di kantor kita juga harus menerapkan jaga jarak, tidak berkerumun. Kalaupun kita juga harus berkumpul dengan teman-teman, tetap batasi. Ada jarak, seperti itu. Kemudian setelah kita sampai mungkin di tempat kerja kita, area kerja kita bersihkan. Bisa menggunakan desinfektan, kemudian tentunya selalu dijaga kebersihan sebelum dan sesudah kita bekerja. Kemudian kurangi menyentuh fasilitas bersama atau peralatan bersama. Nah ini juga bisa kita lakukan karena tentunya kalau ada benda-benda yang disentuh secara bersama, di situ ada potensi untuk penularan dari virus tadi. Karena ya memang virus ini tidak terlihat, ukurannya sangat kecil. Jadi ya sebisa mungkin kita bisa mengurangi. Kemudian usahakan mungkin di lingkungan kerja ini adalah aliran udara dan sinar matahari masuk. Nah, jadi bagaimana udara ini bisa tidak lembab seperti itu dan tidak tertutup sekali. Kemudian biasakan memang sekarang kalau dulu kita berjabat tangan ya orang Indonesia mungkin sudah menjadi kebiasaan. Saya mungkin di awal-awal dulu yang biasanya sama ketemu teman harus berjabat tangan, wah itu tiba-tiba tidak berjabat tangan juga, wah rasanya seperti gimana gitu. Tapi ternyata sekarang semuanya sudah ya mulai paham, sudah mulai mengerti dan mungkin istilahnya terus ada istilah orang salaman tetap seduluran itulah orang Jawa bilang. Jadi ya semuanya sama-sama tahu untuk saling menjaga. Kemudian yang terakhir masker tetap digunakan. Jadi tidak hanya ketika kita keluar rumah selama perjalanan, tapi di dalam kantor, di lingkungan kantor sebisa mungkin tetap digunakan. Nah, masker ini juga merupakan sekarang sesuatu yang romantis menurut saya. Jadi masker ini kalau saya bilang itu seperti sebuah tanda kasih sayang untuk tidak saling menyakiti. Jadi kalau saya pakai masker, mereka pakai masker, saya nggak pengen teman saya sakit dan teman saya juga nggak pengen saya sakit. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibilang masker itu sekarang menjadi tanda kasih sayang. Terus selanjutnya next ya saat tiba di rumah tentunya setelah seharian kita bekerja juga akan kembali ke rumah. Ini juga ada protokol masuk rumah itu harus
seperti apa untuk mencegah COVID-19. Karena kita tadi juga dari kantor, kemudian di perjalanan juga, ini apa yang ketika kita sampai rumah. Yang pertama kita tentunya setelah sampai rumah jangan bersentuhan dengan apapun sebelum membersihkan diri. Jadi kalau bisa sebelum masuk kamar, sebelum kita melakukan menyentuh benda-benda lain, kalau bisa kita membersihkan diri dulu. Kita langsung mandi, kemudian uh, baju yang sudah kita gunakan tentunya langsung direndam di cucian, kemudian kita membersihkan diri. Kemudian masker juga bisa dicuci ketika kita menggunakan masker kain. Oh iya, untuk penggunaan masker kain adalah maksimal 4 jam ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja lebih dari 4 jam, usahakan untuk membawa masker cadangan sehingga setelah 4 jam kita ganti masker yang kita bawa. Terus kemudian jika perlu kita juga perlu ini membersihkan handphone, mungkin kacamata atau tas jika diperlukan. Kita bisa semprotkan desinfektan atau handphone kita bisa lap dengan menggunakan tisu basah. Seperti itu. Ya, selanjutnya next. Nah, lalu untuk menjaga lingkungan tentunya di awal-awal dulu bahkan sekarang juga masih membasmi corona dengan desinfektan. Nah, bagaimana sih cara yang benar? Apakah teman-teman semuanya sudah menerapkan cara yang benar untuk menyemprot desinfektan atau kita asal memberi, wah ini biar cepat mati virusnya, kita beri desinfektan yang banyak agar cepat mati. Nah, seperti itu apakah betul atau tidak? Nah, itu kita akan bahas juga. Yang pertama tentunya kalau kita akan menggunakan desinfektan yang paling penting adalah cek bahan aktif. Jadi coronavirus ini kan sebenarnya dia virus ya, virus yang tersusun dari virus pembungkus ini sebenarnya corona ini. Dan pembungkusnya ini dari mikroprotein. Sebenarnya dia mudah mudah rusak istilahnya ketika dia terkena sabun. Sabunnya saja juga rusak. Makanya anjurannya adalah kita cuci tangan pakai sabun. Nah, ketika kita akan menggunakan desinfektan, ini tentunya kita lihat juga bahan aktifnya. Nah, mungkin beberapa waktu yang lalu banyak sekali yang mengeluarkan protokol, bahkan mungkin banyak tutorial di YouTube. Itu silahkan teman-teman bisa pilih panduan yang sumbernya jelas. Jadi ketika di situ, jadi jangan terus menggunakan bahan-bahan yang mungkin tidak dianjurkan. Kementerian Kesehatan sendiri membuat protokol untuk desinfektan juga sudah disertai dengan beberapa contoh merek dagang. Nah, silahkan teman-teman menggunakan merek dagang yang sudah dianjurkan. Banyak sekali di situ teman-teman bisa milih salah satu. Kuncinya adalah jangan dicampur. Jadi di sana kan sudah ada panduannya, ketika menggunakan satu bahan aktif ya sudah menggunakan itu, ikuti aturan petunjuknya. Entah itu, apakah itu satu sendok atau itu satu tutup, nah itu silahkan diikuti. Jangan sampai mencampur beberapa bahan desinfektan, mungkin berpikiran wah ini biar lebih kuat, saya campur yang ini, kemudian saya kasih bahan aktif yang lain biar wangi. Nah, tentunya dengan pencampuran bahan aktif ini akan menimbulkan reaksi kimia yang tentunya justru akan memberi dampak yang berbahaya bagi lingkungan dan manusianya. Dan kembali lagi, desinfektan ini juga bersifat karsinogenik. Jadi dampaknya ini akan jangka panjang ketika kita secara masif terkena semprotan desinfektan ini, bahkan atau mungkin terhirup. Tentunya ini juga akan berbahaya. Dampaknya tidak langsung kita rasakan, tetapi mungkin bisa 1 sampai 2 tahun ke depan. Kemudian ketika teman-teman menggunakan bahan desinfektan, periksa label dan patuhi instruksi penggunaan produk. Jadi masing-masing produk ini tentunya mempunyai potensi bahaya masing-masing. Silahkan dibaca di balik kemasan, itu biasanya ada himbauan. Apabila terkena mata, kita harus segera dibersihkan, atau apabila tertelan harus segera banyak minum, atau apabila terkena atau tertelan juga kita harus segera ke dokter. Nah itu silahkan dibaca juga di situ, karena itu juga penting. Tentunya tidak lupa teman-teman juga harus menggunakan
Kok tidak ada Halo Mas suaranya? Yusuf. Halo Mas Yusuf. Halo Mas Yusuf. Mungkin sinyal ya teman-teman. Halo Mas Yusuf. Paket habis kali. Paketnya habis kali ya. Sebentar ya. Oh, oke Mas. Mungkin Mas Yusuf paketnya habis. Ya, baik teman-teman, sambil menunggu Mas Yusuf, sebenarnya materinya tinggal sedikit lagi, tinggal 2 slide ya. Tinggal 2 slide. Ini ada kesalahan teknis sementara. Ya, sebenarnya sambil kita nunggu Mas Yusuf masuk kembali, ya sebenarnya tinggal 2 slide lagi. Gitu. Ini masih dalam konfirmasi, apakah Mas Yusuf sudah masuk kembali? Halo Mas Yusuf. Oh, belum masuk kembali. Oke. Jadi gimana ini? Oh ya, maaf tadi katakan presentasi ya, nggak apa-apa Mbak. Tapi Mas Yusufnya jadi malah hilang ya ini. Oke, sambil kita nunggu, teman-teman nanti silahkan disiapkan pertanyaannya. Bagi yang udah nggak sabar, ya boleh sambil tanya di chat gitu ya. Nanti saya bacakan apa yang ingin ditanyakan pada materinya Mas Yusuf gitu. Ini sambil nunggu Mas Yusuf join kembali bersama kita, karena materinya sebenarnya tinggal 2 slide lagi. Tinggal materinya itu tinggal apa saja yang perlu didisinfeksikan gitu, dan juga langkah disinfeksi itu seperti apa gitu. Gimana teman-teman, sudah masuk apa Mas Yusufnya? Apa kita ganti ke narasumber berikutnya? Kalau Mbak Rofi masih monitor Mbak? Siap, masih standby. Masih. Oke, baik teman-teman. Sambil menunggu Mas Yusuf kembali gitu, bergabung lagi, join dengan kita, mungkin ada kesalahan teknis. Jadi silakan tuliskan pertanyaannya di chatting, di room ya, room chat, nanti biar saya bacakan gitu. Karena Mbak Rofi juga sudah bergabung, artinya sudah siap. Karena sebenarnya waktunya juga kurang 5 menit lagi sih Mas Yusuf gitu. Ya, kita lanjut aja ya Mbak Rofi ya. Lagi dikonfirmasi. Oke, Mas Yusufnya lagi dikonfirmasi. Baik Mbak Rofi, presentasinya berarti, oh ya, perkenalan Mbak Rofi dulu ya. Oke, CV-nya berarti, oke. CV-nya Mbak Rofi, teman-teman. Jadi biasanya saya manggilnya Mbak Rofi ya, tapi namanya panjang banget sebenarnya ya. Wahyu Nurwasi Rofia Sakti gitu ya. Nah, ini nama lengkap Mbak Rofi. Beliau lahir di Bantul tanggal 26 Oktober 1985. Alamatnya di Bantul, Yogyakarta. Ya, kebetulan sama juga sih sama saya, golongan darah B. Jadi kalau ada yang butuh darah hubungi Mbak Rofi gitu. Oke, jadi Mbak Rofi ini sudah bergabung di PMI cukup lama ya, sejak tahun 2003, luar biasa sekali ya. Kemudian saat ini beliau sudah jadi relawan gitu ya, gabung 2003. Alhamdulillah sekarang diamanahi sebagai pengurus PMI Bantul bidang STM dan Diklat. Sebenarnya sama seperti Mas Ucup ya. Kalau Mas Ucup di bagian di Kabupaten Sleman, kalau Mbak Rofi di bagian, maksud saya di Kabupaten Bantul gitu. Mbak Rofi ini juga adalah praktisi atau promotor PSP ya. Jadi siapa sih yang nggak tahu Mbak Rofi gitu kalau di PSP ya. Beliau sangat berkompeten banget di bidang ini. Apa itu PSP? Psikosocial Support Program atau dukungan psikososial ya. Jadi Mbak Rofi ini orangnya seru banget ya teman-teman. Nanti semoga bisa mengambil banyak manfaat, banyak ilmu dari Mbak Rofi. Wah, saking kompetennya dan asiknya beliau ini, saya nggak sabar ya.
Oh, teman-teman gimana, sabar nggak ya? Oke, kita langsung saja ya kalau nggak sabar. Waktunya untuk Mbak Rofi, 30 menit cukup ya, Mbak? Ya, cukup insya Allah. Oke, kita beri tepuk tangannya buat Mbak Rofi. Yeay. Mbak Rofi. Ya, terima kasih Mbak Nobe. Selamat, apa ini ya, sore ya? Selamat sore semuanya. Selamat sore semua teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Tadi udah di absen sama Mbak Nobe, banyak sekali perwakilan-perwakilan dari beberapa provinsi, beberapa kota. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Yang pertama, diucapkan terima kasih kepada PMI Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah menginisiasi untuk menyusun atau menyelenggarakan webinar kali ini, dan juga pada teman-teman dari Pusdiklat yang sudah menyiapkan seluruh rangkaian mulai dari persiapannya sampai teman-teman mendaftar sampai dengan pelaksanaan hari ini. Mungkin sebelum lanjut mau cek sound dulu ini apakah sudah cukup bisa didengar dengan baik. Sudah jelas Mbak Rofi? Ya, baik. Terima kasih. Okay. Ya. Tadi Mas Yusuf sudah banyak menjelaskan tentang apa itu new normal, kemudian apa yang harus dilakukan selama new normal, kemudian detail tentang aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan selama new normal. Nah, mungkin di sini nanti seperti tadi yang disampaikan Mbak Nobe, di paparan berikutnya ini terkait dengan bisa dibilang kesehatan, selain tadi yang disampaikan adalah kesehatan fisik, kebersihan dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan lebih sharing ke bisa dibilang ke psikososialnya atau kesehatan mentalnya gitu. Kenapa kita di pandemik ini kita juga berbicara tentang kesehatan mental atau berbicara tentang psikososial, karena ternyata kondisi psikis kita, kondisi mental kita ini sangat berpengaruh sekali atau erat kaitannya dengan kondisi saat ini. Ternyata beberapa penelitian ya, atau yang selama ini informasi-informasi yang beredar secara luas juga ternyata kondisi psikis yang baik akan menguatkan imun, dan imun yang baik itu bisa menangkal keterpaparan atau menangkal virus COVID-19. Jadi ini tidak kalah penting untuk bisa tetap kita lakukan atau kita antisipasi supaya kondisi psikis kita tetap terjaga dengan baik. Mungkin teman-teman sebelumnya lebih enak kalau biasanya kalau ketemu sambil ngobrol bisa saling saut-sautan ya Mbak Nobe ya, tapi kalau karena kondisi seperti ini jadi nggak terbiasa gitu ngomong sendiri. Biasanya enaknya ngobrol. Ini malah jadi kayak stand up komedi nanti, tapi ketawanya belakangan. Ya, mungkin sudah bisa next ya. Jadi nanti kita akan berbicara tentang peran relawan dalam mengedukasi keluarga, masyarakat, tapi ini nanti akan lebih fokus pada kesehatan psikis kita atau kesehatan mental kita. Jadi apa aja sih yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita edukasikan ke keluarga dan ke masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya juga kita bisa memberikan edukasi kepada teman sebaya kita atau sesama relawan. Harapannya seperti itu. Nah, ini di tampilan di slide ini terkait dengan dampak-dampak pandemik. Mungkin lebih dari ini ya, masing-masing orang mungkin dampaknya akan berbeda-beda atau yang dirasakan mungkin berbeda-beda, tapi ini hanya beberapa contoh saja dampak pandemik yang dirasakan oleh beberapa orang. Misalnya nih, karena adanya peraturan pemerintah untuk menutup aktivitas-aktivitas ekonomi, menutup aktivitas-aktivitas sosial, ada PHK yang yang besar-besaran. Jadi ada beberapa orang yang kemudian kehilangan pekerjaan. Kemudian ada yang ibu-ibu nih khususnya, atau di sini ada kakak-kakak yang adiknya biasanya sekolah, nah sekarang adiknya sekolah dari rumah dan teman-teman
mendapatkan tugas tambahan untuk mendampingi adik-adiknya, atau kalau sudah ibu-ibu atau bapak-bapak ada tugas tambahan untuk mendampingi sekolah. Meskipun sebetulnya itu tugas utama ya kalau mendidik anak ya, bukan tambahan gitu. Tapi selama ini mungkin kita cukup terbantu dengan mereka sekolah, tapi karena kondisi seperti ini tanggung jawabnya lebih besar lagi pada kita. Kemudian dengan adanya aturan stay at home, nah ini yang sepertinya menjadi momok gitu ya, menjadi sesuatu hal yang bisa nggak ya kita lakukan gitu hanya di rumah saja gitu. Tapi ternyata udah 3-4 bulan ya kita lalui dan kita bisa meskipun ya nggak mungkin selama 4 bulan atau 3 bulan itu kita di rumah terus, tapi lebih banyak beraktivitas di rumah dan tidak beraktivitas di luar atau tidak keluar rumah kalau tidak begitu penting. Dan melakukan beberapa aktivitas dari dalam rumah. Nah, ini beberapa dampak yang mungkin nyata yang kita rasakan. Misalnya seperti ini nih, yang kita kalau mau update ilmu, kita mau pelatihan-pelatihan itu biasanya kita ngumpul ya. Nah, itu yang ditunggu-tunggu nih biasanya. Kita juga misalnya teman-teman relawan yang dari Sabang kenal sama yang dari Merauke, dari Jawa kenal yang Kalimantan, itu karena ada pelatihan kadang ya, pertemuan gitu. Tapi dalam kondisi seperti ini mungkin kita tidak bisa menyapa langsung, tapi kita bisa menggunakan media-media yang ada. Mungkin ini perubahan-perubahan yang terjadi karena dampak pandemik. Next. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan atau dengan adanya dampak-dampak yang tadi disampaikan di depan, meskipun mungkin bisa jadi teman-teman merasakan dampak lain selain ini, misalnya yang pacaran nih, kemudian LDR gitu, yang biasanya tiap hari ketemu, sekarang harus tidak bisa bertemu atau cukup menggunakan media sosial, atau yang biasanya setiap minggu, setiap malam mingguan gitu ya. Yang jomblo nggak usah komen ya. Setiap malam mingguan selalu ketemu, tapi dalam kondisi seperti ini mungkin selama 4 bulan atau 3 bulan belum ketemu gitu. Nah, ini dampak-dampak seperti itu yang menyebabkan kita atau menyebabkan seseorang untuk melakukan penyesuaian atau karena adanya gangguan keseimbangan hidup nih yang biasanya kalau ada masalah diluapkan bersama orang-orang terkasih gitu. Atau kalau misalnya ada suatu tekanan-tekanan biasanya curhat ke teman, meluk teman dan lain sebagainya, tapi dalam kondisi seperti ini kita kehilangan keseimbangan hidup atau kita kehilangan sesuatu yang biasanya kita lakukan. Jadi perubahan-perubahan seperti itu yang membutuhkan kita untuk melakukan penyesuaian. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan stres. Jadi stres itu bukan orang yang nggak pakai baju lari-lari di jalan gitu ya. Stres itu bisa kita rasakan sehari-hari. Jadi misalnya kayak nih misalnya mau presentasi gitu ya, nggak siap gitu, penuh tekanan, nah itu bisa juga stres. Jadi stres bukan yang kemudian gila, tapi stres di sini adalah memang suatu kondisi penuh tekanan. Jadi semua orang pasti pernah merasakan itu. Jadi kondisi-kondisi atau dampak-dampak pandemik yang berpotensi untuk menimbulkan atau menyebabkan stres. Nah, teman-teman, kenapa pandemik kemudian kita membahas tentang stres? Jadi sebenarnya kaitannya sangat erat sekali, mungkin next, kaitannya sangat erat sekali dengan kondisi fisik kita juga. Jadi kalau bisa dibilang orang yang sedang mengalami stres atau kondisi penuh tekanan itu dalam tubuh kita secara alami itu akan menghasilkan yang namanya hormon yang dihasilkan pada saat stres itu adalah hormon kortisol, dan hormon kortisol ini nanti akan berpengaruh pada produksi hormon-hormon yang lain, termasuk produksi imun atau yang mengatur imun, kemudian berpengaruh pada hormon yang mengatur kondisi tubuh yang lain. Bahkan kekebalan tubuh itu juga akan berpengaruh dari banyaknya hormon kortisol yang dihasilkan dari stres ini. Jadi
kenapa stres akan sangat berdampak pada fisik kita, karena memang kalau kita stres kita akan menghasilkan atau tubuh kita akan menghasilkan hormon yang akan mempengaruhi hormon-hormon yang lain. Salah satunya juga menyebabkan misalnya hormon kortisol ini menyebabkan organ tubuh atau mempengaruhi organ tubuh di jantung, ginjal. Pernah nggak teman-teman kalau mau presentasi kemudian gugup, kemudian baru mau maju udah kebelet pipis. Nah, ini hormon kortisolnya bereaksi gitu, atau bekerja, atau deg-degan, keringat dingin dan lain sebagainya. Ini adalah reaksi-reaksi dari stres. Jadi pada umumnya reaksi stres itu adalah sama. Kalau tubuh ya, reaksi stres itu adalah sama. Yang berbeda adalah bagaimana mengekspresikannya, atau bagaimana seseorang itu mengeluarkan dalam bentuk tindakan atau perilaku itu yang berbeda. Tapi kalau reaksi tubuh sama, karena di dalam tubuh itu akan menghasilkan hormon yang akan mempengaruhi kinerja hormon, kinerja organ, dan juga metabolisme di dalam tubuh kita. Itu stres. Kenapa kita dalam kondisi pandemik, apa hubungannya gitu ya dengan stres? Ternyata ada kaitannya. Nah, tadi stres, reaksi dalam tubuhnya sama, tapi keluarnya berbeda-beda. Ini ditunjukkan dengan gejala-gejala. Mungkin next. Gejala-gejala yang muncul atau tanda-tanda stres. Nah, ini teman-teman kita bisa asesmen diri nih. Apakah teman-teman sudah mengalami ini selama 3 atau 4 bulan ini? Jadi secara emosi, kekhawatiran yang berlebih atau kemudian sedih, marah. Ini yang ditunjukkan dari emosi. Kemudian pikiran, bingung, sulit konsentrasi, sulit mengingat nih, jadi pelupa gitu ya. Kemudian secara fisik, mual, kemudian pusing, nyeri perut, kemudian keringat dingin. Nah, ini gejala atau tanda-tanda stres. Jadi kalau teman-teman merasa penuh pada saat kondisi penuh tekanan, kemudian teman-teman mengalami ini ya, emosinya ini sedih, marah. Nah, ini gejala atau tanda stres. Kemudian perilaku, bicara perilaku, tidak bisa diam atau berubah, yang biasanya pendiam jadi aktif, atau yang biasanya aktif jadi pendiam. Kemudian menyendiri atau menarik diri. Kemudian juga mudah terlibat konflik. Nah, ini yang biasa dibilang sensitif gitu ya. Baru sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek gitu ya, mudah terlibat konflik. Jadi teman-teman mungkin bisa mulai melakukan asesmen diri, apakah teman-teman mengalami beberapa gejala-gejala atau tanda seperti yang ada di slide. Nah, teman-teman, mungkin itu adalah dampak atau dampak langsung dan tidak langsung dari pandemik untuk psikis kita, dan itu akan sangat berkaitan. Jadi kondisi pandemik akan berpengaruh pada kondisi psikis kita juga, atau kondisi mental kita juga akan berpengaruh pada kekuatan tubuh kita untuk merespon virus. Jadi akan sangat berkaitan erat. Nah, teman-teman, tadi Mas Yusuf menyampaikan tentang apa itu new normal. Jadi next, mungkin slide berikutnya berbicara tentang new normal, tidak akan dibahas lagi karena sama ya. Jadi pada intinya adalah new normal ini harapannya aktivitas-aktivitas berjalan normal tapi dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan. Jadi semua aktivitas mungkin sama, tetap bekerja, tetap produktif, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, akhir-akhir ini new normal ini bertransformasi atau beralih ke adaptasi kebiasaan baru. Next mungkin. Jadi di adaptasi kebiasaan baru sebenarnya sama, jadi agar kita bisa tetap bekerja, tetap belajar, beraktivitas dengan produktif di era pandemik, tentunya dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Mungkin ini ada beberapa contoh perubahan-perubahan yang
kita bisa beraktivitas normal, tapi kita harus melihat beberapa protokol-protokol. Mungkin next, sebentar saja kita lihat. Nah, antrian yang dulu berdesak-desakan gitu ya, yang dulu sampai nempel-nempel gitu. Nah, sekarang ada aturan yang baru untuk antrian harus berjarak berapa, minimal 1 meter dan lain sebagainya. Next. Berikutnya cuci tangan. Nah, ini yang sering makan di angkringan atau sering makan di lesehan gitu ya, atau di pecel lele kalau di daerah timur, mungkin di Sari Laut dan lain sebagainya, biasanya tempat untuk cuci tangan itu kobokan gitu ya. Nah, ini harus seperti tadi yang Mas Yusuf sampaikan, bahwa cuci tangan yang baik adalah pakai sabun di air yang mengalir. Nah, ini yang menarik, kalau dulu orang mau makan, cuci tangan itu setelah makan gitu, karena kelihatan ya kotornya, kena nasi, kena sambal terasi, kena sambal pete, baru cuci tangan. Biasanya baru setelah makan mereka cuci tangan. Sebelumnya, bahkan begitu datang pesan langsung makan gitu. Nah, ini yang perubahan yang bagus juga, yang dulu cuci tangan hanya setelah makan karena kelihatan kotorannya. Nah, sekarang sebelum makan cuci tangan di tempat yang air mengalir. Next, contoh berikutnya aktivitas sosial ya. Dulu mungkin dengan mudah ya kita mau kumpul-kumpul sama berapa orang pun, sebanyak apapun, kemudian serame apapun gitu ya, itu mungkin tidak terlalu ada batasan. Nah, sekarang pembatasan aktivitas sosial dengan jarak juga, kemudian aktivitas sekarang kalau rame begitu malam-malam rame sedikit, sekarang udah dibubarin nih, udah dibubarin sama aparat. Jadi ini sebetulnya juga satu adaptasi yang baru. Jadi teman-teman yang biasanya kalau malam suka kongko-kongko, suka ngobrol-ngobrol sampai larut malam, juga perhatikan jaga jarak, menggunakan alat perlindungan diri ya, seperti masker dan lain sebagainya. Kemudian contoh lagi, next, transaksi yang sekarang disarankan untuk transaksi non tunai. Jadi tidak lagi transaksi tunai, tapi transaksi non tunai. Nah, ini beberapa perubahan-perubahan atau adaptasi-adaptasi yang harapannya juga kita lakukan untuk sesuatu hal yang positif. Sebetulnya kalau dilihat tidak ada sesuatu yang buruk gitu. Pasti aturan-aturan yang diberlakukan ini akan berdampak baik untuk kita gitu. Nah, teman-teman, kalau di awal tadi adalah dampak pandemik, kemudian bisa dikatakan di tengah jalan kemudian kita akan menuju ke new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, ternyata di fase ini pun ada kekhawatiran yang muncul. Beberapa waktu yang lalu kita mencoba untuk mengadakan survei, ya, bukan survei sih, coba bertanya ke beberapa orang dan ya bisa dikatakan survei kecil-kecilan gitu ya, tentang apa yang mereka ketahui tentang new normal, kemudian apa sih yang mereka pikirkan tentang new normal gitu. Ternyata memang ada beberapa kekhawatiran yang muncul atau kecemasan. Yang pertama nih teman-teman, adanya kekhawatiran terjadinya kegagalan new normal, karena selama ini beberapa media-media membicarakan atau media-media menampilkan adanya beberapa negara yang memberlakukan new normal kemudian gagal, dan angka positif kemudian naik gitu ya. Nah, ini ternyata karena banyaknya informasi-informasi yang beredar, kekhawatiran terjadinya kegagalan new normal ini muncul juga di masyarakat kita. Kemudian kecemasan berlebihan dampak dari banyaknya informasi yang beredar. Banyak sekali informasi-informasi yang mungkin kita belum bisa menilai atau kita bisa memastikan itu informasi yang benar atau tidak. Nah, ini memang ternyata ada informasi yang mungkin tidak berimbang gitu ya, antara informasi positif dan informasi yang mungkin informasi yang kurang bagus. Misalnya kayak banyak beredar, cuman yang ditampilkan adalah berapa sih jumlah yang tambah positifnya gitu. Tidak diimbangi dengan informasi-informasi berapa sih yang sembuh hari ini. Nah, ini juga ternyata berpengaruh pada kondisi psikis. Kemudian penyesuaian kembali pada tatanan kehidupan baru yang tadi
PHK, kemudian ada yang sekolah harus di rumah dan lain sebagainya. Ini ada penyesuaian kembali. Ada juga yang sudah bosan terlalu lama tidak beraktivitas. Kemudian ada tuntutan keluarga gitu ya, tuntutan keluarga yang mungkin selama ini erat kaitannya dengan poin yang terakhir, yaitu masalah ekonomi, bagaimana peran sosial, apalagi mungkin kepala rumah tangga ya, yang biasanya secara ekonomi menjadi satu tumpuan, tapi dalam kondisi seperti ini mungkin ada kendala-kendala. Jadi ini adalah beberapa tekanan atau kekhawatiran yang mungkin muncul. Jadi mungkin teman-teman perlu aware atau teman-teman juga mulai peduli, bisa jadi orang-orang di sekeliling kita, tetangga kita, atau bahkan keluarga kita mengalami beberapa hal ini. Next. Nah, ini untuk masyarakat secara umum. Kemudian kita akan coba lihat dampak atau apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman relawan. Yang pertama adalah ketidakpastian waktu penugasan. Jadi ada teman-teman yang sudah bertugas mulai dari bulan Maret, ada yang mungkin baru bergabung beberapa waktu, tapi kita tidak tahu nih akan sampai kapan kondisi seperti ini, akan sampai kapan kita bertugas. Kemudian kekhawatiran atau sesuatu hal yang terjadi pada relawan adalah melakukan penugasan dengan tingkat risiko tinggi. Kalau misalnya penugasan selama ini mungkin ya resikonya kalau misalnya kita tidak hati-hati, kita bisa mengalami kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Tapi dalam situasi pandemik ini kita ibaratnya bertempur atau kita berperang melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi melakukan penugasan dengan tingkat risiko tinggi yang kita tidak tahu risikonya itu atau apa ancaman itu ada di mana. Kemudian kehilangan sistem dukungan. Jadi teman-teman ada juga beberapa relawan yang bertugas itu di awal-awal dulu sampai tidak boleh pulang gitu karena wah ini jangan-jangan kalau pulang dia membawa penyakit dan lain sebagainya. Jadi yang biasanya setiap kali habis bekerja, habis capek-capek pulang ketemu dengan keluarga itu seneng, nyaman, tapi dalam kondisi seperti ini dia kehilangan sementara sistem dukungan. Atau yang biasanya kemudian curhat sama seseorang, wah dia juga mengalami sesuatu hal yang sama, sehingga sistem dukungan itu terputus. Kemudian, ya ini relawan kadang dianggap superhero, relawan ini kadang dianggap serba bisa. Padahal relawan juga manusia gitu ya, punya rasa takut, relawan juga punya keterbatasan kemampuan, relawan juga punya keterbatasan pemahaman. Nah, ini yang kadang kita mau bilang enggak itu malu gitu, atau wah saya nggak bisa itu, atau aduh saya nggak mampu, atau saya takut. Itu kadang kita tidak mau melakukan itu. Padahal sebetulnya kalau kita jujur bisa jadi itu adalah di luar kemampuan kita. Jadi sebetulnya nggak apa-apa kalau misalnya kita tidak bisa kemudian kita bilang tidak bisa. Kemudian kadang merasa tidak puas dengan apa yang sudah dilakukan gitu. Jadi sepertinya saya ini udah ikut spraying kemana-mana. Sepertinya seluruh kabupaten udah disinfeksi, tapi kenapa masih ada yang tertular, masih ada yang positif. Nah ini kadang relawan mengalami itu, merasa tidak puas dengan apa yang sudah dilakukan. Nah ini teman-teman mungkin mulai asesmen juga apakah teman-teman merasakan hal ini, atau hal ini juga teman-teman temukan pada teman relawan, sesama relawan. Ini perlu dilihat. Nah kemudian teman-teman, kalau teman-teman sudah merasakan ini atau melihat tetangga yang seperti tadi ya, atau teman relawan kita juga mengalami hal itu, atau keluarga, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Yang kita lakukan jelas yang pertama adalah seperti prinsip pertolongan pertama juga, bahwa kita harus mengamankan diri sendiri. Jadi kuncinya adalah kita harus sehat dulu, kita harus kondisi yang paling bagus dulu, baru kita bisa menolong orang lain. Jadi tidak diutamakan atau tidak diperkenankan kita membantu orang lain ketika kondisi kita sendiri tidak bagus atau kondisi kita dalam kondisi kurang bagus. Jadi pertama yang harus diingat adalah amankan diri sendiri. Yang perlu digarisbawahi adalah yang tahu kita adalah kita sendiri. Jadi
mengamankan diri sendiri, memberikan pertolongan pada diri sendiri itu yang paling utama. Itu. Jadi lakukan upaya pemeliharaan diri dan penguatan diri ini penting. Jadi kita harus melakukan upaya-upaya pemeliharaan diri. Kita sebagai relawan ya, kita melakukan upaya pemeliharaan dan penguatan diri. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah kenali diri sendiri. Jadi teman-teman harus mengenali diri sendiri, ini pondasi ya, pondasi teman-teman harus mengenali diri sendiri. Misalnya nih, saya kalau makan telat, perut saya sakit gitu. Jadi teman-teman harus mengenali diri sendiri. Kalau saya makan telat, nanti mas saya kambuh. Atau kalau saya tidur terlalu larut, besok paginya saya nggak bisa bangun pagi. Mengenali diri sendiri. Atau saya kalau sudah bekerja 1 harian penuh, malamnya saya harus benar-benar istirahat yang memadai. Jadi teman-teman harus mengenali diri sendiri. Atau saya nggak bisa nih bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Jadi teman-teman tetap mengenali diri sendiri. Kemudian setelah teman-teman mengenali diri sendiri, tentunya teman-teman harus peduli pada dirinya sendiri. Kalau tadi teman-teman mengenali diri sendiri bahwa kalau saya makan telat, perut saya sakit, ya teman-teman harus berusaha peduli bahwa jangan sampai saya makannya telat. Kemudian kalau saya tidurnya telat, saya akan mudah lelah atau capek, ya teman-teman jangan tidur larut malam. Seperti itu. Jadi peduli pada diri sendiri. Setelah mengenali diri sendiri, kemudian peduli pada diri sendiri. Kemudian berikutnya, perhatikan keseimbangan hidup. Nah, teman-teman, kita itu sebenarnya punya keseimbangan hidup. Nah, kita coba lihat slide berikutnya. Apa sih sebetulnya keseimbangan hidup itu? Mbak, mungkin next. Nah, itu ada beberapa pohon-pohon yang mengelilingi ya, daun-daun. Itu adalah keseimbangan hidup kita. Jadi teman-teman harus memperhatikan keseimbangan hidup. Yang pertama itu ada intelektual. Nah, intelektual teman-teman tetap mengasah pengetahuan. Dalam kondisi seperti ini teman-teman harus mengasah pengetahuan. Kemudian berikutnya apa tuh? Emosional. Nah, emosional. Teman-teman juga bisa memelihara emosional kita. Teman-teman tetap bisa menjaga atau memelihara, misalnya nih, seperti kalau teman-teman merasa harus mencurahkan atau ventilasi rasa, saya harus mengeluarkan semua beban pikiran saya ya, dikeluarkan. Wah, saya sebenarnya mau nangis nih, gitu ya, nggak apa-apa dikeluarkan. Seperti itu. Kemudian spiritual. Nah, teman-teman, aspek spiritual ini harus dijaga. Diperhatikan ya, keseimbangan hidup spiritual ini penting. Teman-teman tetap berdoa, tetap melakukan sembahyang, tetap mungkin kalau di beberapa daerah ada aktivitas-aktivitas rutin keagamaan, teman-teman tetap bisa melakukan. Kemudian fisik. Nah, fisik tadi juga Mas Yusuf juga menyampaikan tetap melakukan olahraga yang ringan, tidak malas-malasan, tetap harus bergerak. Kemudian hiburan. Nah, hiburan, teman-teman, hiburan itu tidak diartikan kemudian nonton konser atau piknik kemana gitu. Hiburan mungkin bisa kita lakukan sendiri sesuai dengan kebiasaan teman-teman. Misalnya nonton YouTube, muter musik, kemudian main game, itu harus seimbang. Jadi teman-teman, 5 keseimbangan hidup ini ya, keseimbangan hidup ini 5 itu tetap harus diperhatikan supaya hidup kita tetap seimbang. Kemudian bersikap proaktif dalam mencegah gangguan stres. Jadi teman-teman kalau tadi peduli diri ya, kalau teman-teman merasa sudah capek, teman-teman harus istirahat. Kalau teman-teman merasa tidak mampu, teman-teman bilang bahwa saya tidak mampu. Kemudian sinergi. Nah, semua tadi ada kenali diri sendiri, peduli pada diri sendiri, kemudian perhatikan keseimbangan hidup, bersikap proaktif, dan proaktif dalam gangguan stres itu dilakukan secara bersama-sama. Itu adalah upaya memelihara diri atau penguatan diri. Nah, kemudian bagaimana kita bisa membantu anggota keluarga kita atau membantu masyarakat, atau bagaimana kita bisa membantu sesama relawan kita atau sesama relawan gitu ya.
Mbak Rofi, Yes. Mbak Rofi 5 menit lagi ya. Oke, siap. Ya, berikutnya tadi apa yang bisa kita lakukan untuk membantu? Yang pertama adalah bagikan informasi tentang new normal. Jadi teman-teman bisa berbagi, bisa menyampaikan apa itu new normal. Jadi new normal bukan berarti kemudian bebas ngapa-ngapain lagi, tapi tetap ditekankan adanya tambahan protokol-protokol yang perlu dilakukan. Kemudian edukasi tentang reaksi-reaksi psikologis yang mungkin muncul. Jadi teman-teman bisa sharing. Tadi kita udah paparkan apa saja reaksi-reaksi psikologis yang mungkin muncul dalam masa pandemik ini. Teman-teman bisa sharing, oh kamu udah marah ya sekarang, atau oh kamu sekarang sulit konsentrasi ya, itu normal kok. Itu memang dampak mungkin kamu sedang mengalami kelelahan, atau mungkin kamu merasa tertekan. Jadi reaksi-reaksi yang muncul itu adalah reaksi yang normal. Kemudian teman-teman bisa mempromosikan untuk mereka bisa melakukan upaya-upaya peduli diri. Jadi teman-teman bisa melakukan yang pertama tadi melakukan edukasi tentang apa itu new normal, kemudian edukasi tentang reaksi-reaksi psikologis yang mungkin muncul, kemudian teman-teman bisa melakukan promosi untuk mereka bisa melakukan upaya-upaya peduli diri. Nah, upaya peduli diri itu apa saja? Kalau tadi pemeliharaan diri ya, yang untuk teman-teman relawan, nah ini upaya peduli diri sebetulnya hampir sama. Jadi yang pertama adalah karena tadi permasalahan-permasalahan yang mungkin menyebabkan teman-teman ada tekanan dan lain sebagainya adalah adanya informasi-informasi yang mungkin belum bisa dipercaya, atau informasi-informasi yang kalau bahasa ngetrenya itu hoax gitu ya. Nah, yang pertama adalah kelola asupan media dan informasi. Kita cukup misalnya, oh saya kalau mau tanya tentang, atau kalau saya mau tahu tentang COVID, saya hanya akan melihat informasi dari BNPB, atau saya hanya akan melihat informasi dari gugus tugas, misalnya seperti itu. Kemudian perbarui informasi-informasi tentang aturan tatanan kehidupan baru. Jadi apa saja yang harus diperhatikan selama masa new normal. Nah ini teman-teman harus mendapatkan update. Kemudian berikutnya adalah next. Teman-teman kalau merasa khawatir tadi ya, kalau teman-teman mengalami beberapa gejala-gejala, atau kita melihat teman kita, atau melihat anggota keluarga, atau kita melihat tetangga yang mengalami atau kelihatannya gejala-gejalanya muncul, itu coba sarankan mereka untuk mereka mengkomunikasikan kekhawatiran-kekhawatiran mereka. Jadi kalau ajak mereka bicara apa sih sebetulnya yang mereka khawatirkan, atau apa sih sebetulnya yang mereka cemaskan, seperti itu. Kemudian ajak diskusi-diskusi ringan. Diskusi ringan itu tidak melulu tentang COVID ya. Jadi bisa kita nanti kalau misalnya acara pandemik ini udah selesai, atau pandemiknya udah nggak ada, kamu mau pergi kemana gitu. Jadi ada diskusi-diskusi ringan untuk tetap bisa menjalin komunikasi. Bantu dan dukung teman, saudara, keluarga yang lain. Nah ini tetap berkomunikasi ini juga berfungsi untuk saling memberikan dukungan. Kalau tadi kita bisa kehilangan sistem dukungan, nah di sini tetap berkomunikasi ini untuk menjalin atau untuk mengaktifkan sistem dukungan. Next. Yang bisa kita lakukan, nah ini sarankan mereka untuk tetap melakukan aktivitas, tetap berada di rumah, tetap beraktivitas di rumah, lakukan hal-hal yang disukai. Tadi Mas Yusuf sudah banyak ya menyampaikan beberapa aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa dilakukan, kayak tadi apa tuh, ngepel gitu ya, ngepel, nyuci rumah, ngepel ya, nyuci rumah gitu ya. Atau beberapa aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di dalam rumah. Atau cari rutinitas harian baru gitu yang mungkin belum pernah dilakukan, hasil sharing dengan teman-teman yang lain, oh kalau aku melakukan ini loh gitu ya, mungkin kita bisa coba juga melakukan di rumah. Seperti itu, jadi tetap melakukan aktivitas. Nah berikutnya, jaga dan tingkatkan daya tahan tubuh. Tadi juga Mas Yusuf sudah sedikit menyampaikan, tetap luangkan waktu untuk sedikit rileks, perhatikan asupan gizi dan konsumsi vitamin ya. Kemudian lakukan olahraga ringan, istirahat yang cukup. Nah ini kemarin beberapa kelompok masyarakat kita di awal-awal, karena beberapa tempat itu di portal, kemudian mereka menjaga portal, malah justru istirahatnya kurang gitu ya.
berkelompok menjaga portal sambil ngobrol-ngobrol sampai pagi. Nah, ini justru istirahatnya kurang. Jadi tetap perhatikan istirahat yang cukup. Next. Tidak kalah pentingnya adalah selalu berpikiran positif dan selalu optimis. Memahami bahwa reaksi-reaksi yang muncul adalah normal. Jadi teman-teman tadi di awal kita sudah paparkan beberapa gejala-gejala. Nah, itu kalau misalnya teman-teman merasakan itu, memahami atau oh ya berarti kalau aku sekarang mudah marah, aku sekarang jadi mudah tersinggung, kemudian aku dikit-dikit cemas dan lain sebagainya, itu adalah reaksi-reaksi yang normal karena udah 3 atau 4 bulan ya kita mengalami hal-hal seperti ini, penuh tekanan, kemudian penuh kekhawatiran, kecemasan. Menerima kondisi yang sedang terjadi, mau nggak mau kita terima kondisi seperti ini dulu. Kemudian proaktif dalam mengelola stres, jangan nunggu kita stres dulu baru kita melakukan upaya untuk mengurangi stres, tapi kita harus berupaya untuk mengelola. Jadi sebelum kita stres atau sebelum kita bereaksi, kita harus melakukan upaya-upaya pemeliharaan diri tadi. Kemudian selalu optimis. Nah, ini yang penting. Optimis itu lebih pada keyakinan dalam diri kita bahwa semuanya akan berlalu, badai pasti berlalu. Mudah-mudahan nggak terus pada matiin ininya nih, headsetnya. Jadi badai pasti berlalu dan teman-teman yang sudah punya rencana besar, mudah-mudahan bisa tetap cepat terlaksana. Dan yang terakhir, tapi sebetulnya ini adalah yang utama, yaitu teman-teman tetap berdoa, selalu berdoa, tetap melaksanakan ibadah. Nah, ini yang tidak boleh lupa dan tidak boleh ketinggalan. Ini seharusnya ini menjadi yang utama, meskipun slide-nya terakhir, tapi ini adalah yang utama. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri, untuk memelihara diri, dan juga untuk membantu teman kita, membantu keluarga, dan juga membantu masyarakat. Jadi yang terpenting adalah kita harus sehat dulu, kita harus fit dulu, kita oke dulu, baru kita bisa membantu orang lain. Mungkin itu Mbak Nobe yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rofi. Beri tepuk tangan buat Mbak Rofi dan untuk kita semua. Yeay. Oke, dari Mbak Rofi tadi bagus banget ya teman-teman, seru banget. Luar biasa. Jadi memang yang paling dibutuhkan itu sebelum kita edukasi diri sendiri, sebelum kita menolong orang lain, kita tolong diri sendiri. Jadi kita peduli dulu pada diri kita sendiri, kemudian kita lakukan edukasi kepada orang-orang di sekitar kita gitu terkait dengan new normal, reaksi-reaksi psikologis, kemudian juga tips-tips bagaimana sih peduli diri. Oke, itu tadi dari Mbak Rofi, dari Mas Ucup. Oh iya, tadi ketinggalan beberapa slide. Gimana Mas Ucup, mau dilanjut? Halo Mas Ucup, monitor. Ya, monitor. Ya, masuk Mbak. Dilanjut Mas, ya. 2 slide 5 menit. Ya, 5 cukup ya? Aja, ya. Cukup banget. Mohon maaf tadi gangguan jaringan dan handphone juga mengalami masalah. Jadi kita lanjut sedikit. Jadi intinya tadi desinfektan adalah kita menggunakan cara yang betul, kemudian sasarannya juga harus tepat sasaran, dan yang terakhir adalah langkah-langkahnya. Tentunya pertama tadi kita ulangi lagi, selektif memilih bahan desinfektan, kemudian menggunakan alat perlindungan diri. Jadi kalau teman-teman mau nyemprot, mau semprot desinfektan, tentunya harus menggunakan APD. Seminimal-minimalnya adalah menggunakan baju yang lengan panjang, kemudian menggunakan sarung tangan latex, kemudian menggunakan sepatu yang mungkin tidak tembus ya, jadi seperti sepatu boot, kemudian tak lupa harus menggunakan masker agar meminimalkan paparan desinfektan yang kita semprotkan tadi terhirup oleh kita sendiri. Dan yang terakhir kalau bisa sih tetap menggunakan minimal hair cap ya, jadi kepala juga tertutup. Nah, tentunya kembali lagi untuk alat-alat elektronik tidak boleh di spray ya, tidak boleh disemprot. Jadi cukup menggunakan kain, disemprot menggunakan desinfektan, dan kita lapkan. Cukup seperti itu. Nah, terus yang mungkin kita ingatkan lagi, mungkin
sebenarnya ini juga sudah jarang. Slide selanjutnya mungkin Mbak, di slide selanjutnya. Ya ini, jadi mungkin di awal-awal dulu masih sering sekali, banyak sekali yang ditemui masih menyemprot dengan orangnya. Nah itu kembali lagi kita membuka, kita ingatkan kembali bahwa desinfektan, alkohol, klorin itu tidak membunuh virus yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau kita tidak perlu, orangnya tidak perlu disemprot desinfektan, tetapi cukup kita cuci tangan pakai sabun dan mandi dengan mandi bersih lah menggunakan sabun juga. Nah mungkin di sini teman-teman sering melihat ketika proses mungkin penanganan COVID, pemakaman, kemudian ada lagi merujuk pasien, mungkin petugas-petugas dari PMI beberapa ataupun petugas kesehatan, kok di situ ada proses penyemprotan atau biasanya disebut dekontaminasi ya. DIY banyak sekali dekontaminasi di beberapa kabupaten, itu pada dasarnya tidak menyemprot orang, tetapi adalah APD-nya, karena itu dilakukan penyemprotan ketika personel masih menggunakan APD lengkap. Jadi meminimalkan apabila nanti terjadi ataupun terdapat virus dalam APD ketika kita melakukan penanganan, itu sudah mati terkena desinfektan. Sehingga ketika kita melepas APD, itu adalah kita sudah melepas dengan aman, karena virus tadi sudah terpapar oleh desinfektan yang disemprotkan. Jadi bukan, sekali lagi bukan menyemprot orangnya, tapi adalah APD yang digunakan. Mungkin itu terakhir, tadi sempat terputus slide dari yang 2 slide terakhir ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, monggo Mbak Nobe. Baik, terima kasih Mas Ucup. Ya, tepuk buat Mas Ucup dan kita semua. Oke, jadi teman-teman perlu diingat bukan menyemprot pada orangnya, itu yang perlu diingat ya. Ya. Kemudian tadi bagaimana menjaga kesehatan di masa new normal, tentunya ada kebiasaan-kebiasaan baik ya, CTPS ya, cuci tangan pakai sabun itu penting, masker jangan lupa, jaga jarak dan tentunya jaga kesehatan tubuh gitu ya, itu secara fisik. Tadi secara psikis juga sudah dijelaskan oleh Mbak Rofi ya, bagaimana selain fisik nih, selain makanan, kita olahraga yang ringan, ternyata psikis juga perlu untuk kita peduli ya, untuk diri kita, keluarga, dan tentunya masyarakat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan dimulai dari kita, siapa lagi? Gitu ya, dimulai dari kita, relawan. Ya, seru sekali diskusi webinar ini ya, pemaparan yang telah disampaikan oleh 2 narasumber. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab kita buka 2 penanya karena waktu sangat terbatas ya. Tinggal 20 menit lagi. Kira-kira adakah yang mau bertanya? Silakan tanya, angkat tangannya, ngacung gitu ya, ngacung atau buka videonya. Oh ya, sudah ada yang mau bertanya. Ini buat Mas Yusuf ya. Silahkan videonya dinyalakan atau mau tanya lewat chat. Ini dari Kak Musalam Sayyov, maaf. Musalam Sayyov. Ya, saya bacakan ya, Mas yang ngacung. Bu, monggo dari Kamu Salam dinyalakan mic-nya. Atau saya bacakan, Mas Yusuf mau tanya, berapa lama atau berapa hari kita melakukan penyemprotan setelah kita melakukan penyemprotan awal gitu. Itu pertanyaan dari Musalam. Ini mau dijawab langsung apa ada lagi satu pertanyaan? Silakan. Ini buat Mas Yusuf. Mungkin ada yang untuk Mbak Rofi, silahkan. Belum? 3, 2, 1, oke. Mas Yusuf dulu, silahkan Mas Yusuf dijawab. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima atas kasih buat pertanyaannya dari ya. Mas Musalam ya. Kalau tidak salah KSR Wendia ya, dulu kita seangkatan KSR ini. Oh ya, seangkatan ya. Oke. Ya, jadi untuk jeda penyemprotan desinfektan ya. Jeda penyemprotan desinfektan sebenarnya adalah kembali lagi pada ketika kita bagaimana sih sesering lokasi yang kita desinfektan. Misalnya gini, jadi kalau misalnya tempat itu yang kita desinfektan adalah fasilitas umum yang pada dasarnya sering dikunjungi, misalnya sekolah sudah buka atau perkantoran.
Itu kan yang setiap hari dikunjungi orang, atau mungkin perkantoran layanan publik yang setiap hari beroperasi, setiap hari berganti orang, itu sebenarnya bisa dilakukan setelah jam kerja. Dilakukan lebih efektif adalah setiap hari bisa dilakukan. Jadi seperti ini, misalnya salah satu perkantoran pelayanan publik, misalnya di catatan sipil, atau mungkin di kantor kelurahan yang setiap hari melayani pelayanan masyarakat, setiap hari itu bisa dilakukan desinfeksi setelah jam pelayanan. Jadi setelah jam pelayanan itu dilakukan penyemprotan, sehingga besok ketika ada lagi sudah ada istilahnya sudah ada desinfeksi untuk lokasi tersebut. Jadi harapannya ketika di situ terjadi percikan, ketika sebuah pelayanan ada pasien atau ada orang yang mungkin tanpa gejala, kalau tanpa gejala mungkin nggak bisa ngeluarin percikan ya, mungkin ada yang batuk di situ, memang dia positif meskipun kita nggak tahu. Nah di situ ketika setiap hari kita rutin dilakukan pembersihan, rutin dilakukan desinfeksi, itu sudah memutus mata rantai penularan dari COVID-19. Sebenarnya kembali lagi ke intinya adalah kembali lagi ke seberapa sering mobilitas dari lokasi yang kita desinfeksi. Kalau memang itu sering terkontak gagang pintu yang setiap hari, ya alangkah lebih baiknya bisa dilakukan setiap hari. Kalau di kantor ya tadi setelah jam pelayanan, atau bisa juga dilakukan pengen mantep Pak, sebelum, setelah, dan sebelum. Jadi pagi kan biasanya kalau kantor sudah ada penanggung jawab. Jadi ini yang kita tekankan di PMI sejak dulu, bukan PMI itu memberikan pelayanan, mana yang pengen disemprot kita akan semprot, tetapi lebih mengedepankan PMI bisa mengedukasi semua lapisan masyarakat, stakeholder, semuanya bisa melakukan pencegahan corona dengan desinfeksi secara mandiri. Misalnya sebuah kantor sudah mempunyai cleaning service misalnya yang bertugas setiap hari membersihkan. Oh kalau biasanya cuma disapu, ini ditambahi dengan penyemprotan desinfektan di beberapa lokasi yang mungkin berpotensi untuk terjadi penularan coronavirus tadi. Mungkin itu yang dapat sedikit, mudah-mudahan penjelasan yang berputar-putar ini bisa diterima dengan jelas. Itu Mbak Rofi. Oke, baik Mas. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mas Ucup, terima kasih Kak Musalam. Jadi memang akan lebih baik itu setiap hari, begitu ya Mas Ucup ya, apalagi di tempat kerja kita yang sering terpapar dengan COVID gitu ya, virus-virus COVID ini ya. Itu juga untuk menjaga lingkungan diri kita, tentunya orang-orang yang kita sayangi, keluarga, dan tentunya masyarakat ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi, tapi sebelum pertanyaan saya mengingatkan kembali ya buat rekan-rekan di sini, silahkan mengisi daftar hadir, karena untuk syarat e-sertifikat dan juga nanti ada lembar evaluasi yang akan kita bagikan setelah akhir sesi ya, biar bisa mendapatkan e-sertifikat. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya nih buat Mbak Rofi dari Kak Marliana, silahkan Kak dinyalain mic-nya. Ya, mau bertanya langsung, nyalain mic-nya, Kak. Oke. Dia mau bertanya langsung pada ya, Mbak Rofi. Ya, oke, silakan, Kak. Marliana dari PMI Sleman. Mau bertanya sama Mbak Rofi nih. Tadi kan memang sudah dijelaskan sama Mbak Rofi bagaimana cara mencegah terjadinya spread. Maaf Kak, suaranya putus. Oke, suaranya putus. Halo? Halo Kak Marliana. Suaranya putus. Mbak Rofi kedengaran nggak pertanyaannya? Enggak, keputus. Terputus. Kak Marliana, maaf suaranya terputus. Halo, masih Suaranya mau putus. Iya, suaranya terputus. Oke. Ya memang maaf ya teman-teman karena kendalanya memang teknis gitu. Jadi sambil menunggu Kak Marliana on lagi gitu, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya nih buat Mbak Rofi dari Kak Zilda Saza Habib. Silakan Kak dinyalakan mic-nya. Sebelah manakah biar kelihatan gambarnya? Gambarnya juga dinyalakan Kak. Silakan Kak Zilda. Halo Kak Zilda, monitor.
Ya, mungkin itu sudah ditulis di Oh, sudah ditulis ya. Iya. Oke, sambil kita baca juga, Mbak Rofi mau bertanya, bagaimana cara mengelola manajemen stres untuk teman-teman relawan yang mungkin sudah mulai mengalami kejenuhan? Kejenuhan ini Kak, apakah harus di-off-kan dari penugasan atau seperti apa? Oke, silakan Mbak Rofi. Iya, jadi mungkin ini berlaku di semua tempat ya. Jadi teman-teman sudah bekerja 3-4 bulan di masa pandemik ini dengan beberapa tantangan-tantangan tadi yang sudah dipaparkan, tentunya karena masing-masing orang berbeda-beda, ada yang memang berdampak langsung, ada yang sudah kelihatan gejala-gejalanya, ada yang masih hebat, ini ada yang masih kuat, tapi masing-masing orang berbeda-beda. Nah, ada beberapa orang yang memang mungkin sudah kelihatan lelah atau sudah kelihatan atau sudah dampak-dampaknya itu atau gejala-gejalanya atau tanda-tandanya sudah ada. Sebetulnya di Palang Merah Indonesia sendiri dalam mobilisasi relawan itu ada salah satu prosedur. Jadi teman-teman itu ada sistem rolling gitu. Jadi teman-teman kalau aturannya mungkin bisa 2 minggu rolling. Tapi karena kita melaksanakan tugas di tempat kita sendiri, bisa jadi ada yang memang terus-terusan dari awal sampai sekarang gitu. Kemudian apa yang harus kita lakukan, teman-teman, sebisa mungkin memang teman-teman harus mengambil waktu istirahat. Jadi ini kebutuhan kita. Jadi bukan kemudian PMI atau ya PMI menugaskan relawan sampai di luar batas kemampuan relawan itu. Jadi teman-teman bisa menolak atau teman-teman bisa menyampaikan ketika teman-teman memang merasa sudah capek, merasa lelah, teman-teman bisa istirahat terlebih dahulu. Tapi ini fenomena atau tantangan yang terjadi kalau di tempat kita seperti tadi ya, seolah-olah relawan adalah superhero gitu ya. Malu lah kalau dibilang nggak mampu atau malu kalau dibilang lelah. Nah ini sebetulnya tantangan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah koordinator lapangan atau mungkin koordinator langsung. Misalnya nih kayak spraying kan ada koordinatornya tuh. Nah koordinator ini yang nanti harus peka pada relawan-relawan yang bertugas di bidangnya. Oh ini udah ada yang menunjukkan gejala-gejala capek, udah ada yang menunjukkan tanda-tanda stres. Nah ini harus paling tidak mendapatkan waktu untuk istirahat, mendapatkan waktu untuk peduli pada dirinya sendiri. Nah kemudian ada selain sistem rolling yang diberlakukan, ada namanya satu langkah untuk debriefing. Dulu kita nyebutnya debriefing ya Mbak Nobe ya. Dulu nyebutnya debriefing, tapi kita sekarang lebih menyebutnya dukungan kelompok. Jadi bagian manajemen atau manajerial atau mungkin staf yang membidangi atau koordinator itu bisa membuat atau bisa mengatur semacam dukungan kelompok untuk paling tidak untuk timnya. Nah di situ dukungan kelompok atau kalau dulu menyebutnya debriefing, kalau debriefing itu ada 2. Yang pertama adalah debriefing secara teknis yang teman-teman biasanya kalau mau berangkat atau mau bertugas itu adalah briefing. Nah kalau setelah bertugas itu adalah debriefing, jadi itu lebih ke teknis ya, kayak kalau awamnya kita menyebutnya adalah briefing di awal dan evaluasi di akhir, itu teknis. Tapi ada juga debriefing psikologis. Jadi selain bertanya apa yang sudah kamu hasilkan, apa yang sudah kamu lakukan, apakah kamu melaksanakan tugas dengan baik atau belum, atau pertanyaan sudah berapa tempat yang kamu sudah lakukan penyemprotan. Nah, di debriefing psikologis ini atau dukungan kelompok lebih bertanya bagaimana kamu bagaimana perasaan kamu mengikuti penugasan ini, atau apakah ada kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan, atau apakah ada kondisi-kondisi yang membuatmu saat ini kepikiran terus sampai pulang ke bawah ke bawah tidur, ke bawah mimpi, apakah ada kondisi-kondisi atau situasi sulit selama penugasan. Jadi ada namanya dukungan kelompok atau
debriefing psikologis. Nah, ini mungkin sekalian kita sampaikan kali ya Mbak Nobe ya. Jadi sebenarnya kalau di daerah istimewa Yogyakarta sendiri kita udah ada rencana nih ke teman-teman. Jadi nanti kita akan membagikan asesmen untuk teman-teman yang ada khususnya teman-teman relawan DIY yang sudah bertugas selama 4 bulan. Kita akan membagikan lembar asesmen tapi online ya, lembar tapi online gimana ya. Jadi nanti kita akan coba kondisi teman-teman saat ini di level mana, kemudian nanti kita akan tidak lanjuti dengan dukungan kelompok. Jadi mungkin itu sebetulnya salah satu prosedur yang harus dilalui di mobilisasi relawan. Jadi tidak kemudian serta-merta diistirahatkan dulu, tapi kita coba asesmen dulu apakah memang perlu istirahat atau masih bisa bertugas. Kalau beristirahat mungkin kita bisa analisa atau kita bisa tawarkan apakah beristirahat sehari, 2 hari, atau mungkin rolling selama 1 periode atau seperti apa. Jadi paling tidak dia punya waktu untuk istirahat terlebih dahulu. Yang pasti sih kuncinya adalah jujur pada diri kita sendiri, karena kalau kondisi psikologis mungkin orang lain tidak begitu aware ya. Kalau misalnya sakit kan kelihatan ya demam, batuk, pilek gitu. Tapi kalau kondisi psikologis merasa tidak nyaman, cemas dan lain sebagainya, mungkin yang tahu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau merasa sudah tidak mampu, tidak kuat, sebaiknya jujur pada pimpinan langsung, pada koordinator lapangan atau pada staf yang membidangi untuk mendapatkan bantuan. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mbak Rofi. Tadi sudah dijawab Mbak Rofi ya, mengatasi kejenuhan. Jadi strateginya adalah rolling ya, rolling sekitar 2 minggu, dan teman-teman jangan lupa istirahat. Lebih lagi peduli kepada diri sendiri gitu ya. Semoga bisa menjawab. Kemudian tadi yang belum selesai bertanya gimana bukan Kak Musam, saya. Oh ya, terima kasih jawabannya Mbak Rofi. Kak Marliana maksud saya. Kak Marliana masih on? Sepertinya sudah off ya. Atau mungkin bisa ditulis kalau ini ya. Oh ya. Oh ya, Marliana sinyalnya jelek gitu. Mungkin ada lagi 1 pertanyaan sebelum kita akhiri. Masih adakah? Sebenarnya nunggu pertanyaan dari Kak Marliana kok nggak nggak dituliskan atau nggak di chat. Oke. Oh ya, pertanyaannya hampir sama dengan Mas Yulda. Oh iya, Marliana pertanyaan bersama ya. Artinya sudah terjawab ya. Iya. Karena Marliana tadi pertanyaan sama. Oke. Mungkin untuk kalimat penutup atau pesan-pesan Mbak Rofi, ada yang mau disampaikan 1 menit? Ya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman, seperti tadi yang disampaikan juga bahwasanya kondisi seperti ini kita belum tahu akan sampai kapan. Jadi prinsipnya kita harus peduli pada diri kita sendiri. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk menolong orang lain dan membantu orang lain karena kita tidak peduli pada diri kita sendiri. Kuncinya adalah kita harus sehat dulu, kita harus baik dulu, baru kita bisa membantu atau mendukung orang lain. Seperti itu. Tetap jaga kesehatan fisik dan mental. Tetap jaga kesehatan fisik dan mental. Oke. Terima kasih Mbak Rofi dan Mas Ucup. Pesan-pesannya Mas Ucup? Ya, oke. Jadi ya hampir sama seperti Mbak Rofi tadi, kita juga belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Ya, semoga tentunya lekas berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti dulu-dulu lagi, dan tentunya meskipun dalam masa pandemi jangan menyerah, tetap semangat, dan tentunya jaga produktivitas dan tetap aman serta terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Itu saja Mbak, mungkin pesan terakhir dari saya.
Oke, terima kasih Mas Ucup. Jadi rekan-rekan kita jadi lebih tahu ya, apa sih peran relawan ini menjadi penting dalam mengedukasi keluarga dan masyarakat menghadapi new normal gitu ya. Membangun kebiasaan baru di era new normal, cuci tangan pakai sabun, masker, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan tentunya kita setiap hari ya melakukan disinfektan ya. Disinfektan buat fisik, bukan buat fisik, artinya untuk lingkungan sekitar kita gitu, dan juga menjaga fisik kita, tentunya juga menjaga kondisi psikologis atau kondisi mental juga penting. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rofi ya, bagaimana menumbuhkan rasa peduli terhadap diri sendiri dan untuk lingkungan keluarga, orang-orang yang kita cintai, serta juga masyarakat ya. Bagaimana tadi teman-teman mengedukasi apa itu new normal untuk keluarga kita, dan bagaimana reaksi-reaksi psikologis sebenarnya itu hal yang wajar gitu. Dan juga bagaimana tips peduli diri ya. Misalnya informasi itu harus dari informasi yang benar dan terpercaya sumbernya gitu. Dan juga bagaimana kita berpikir positif, tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sukai, jangan lupa istirahat dan makan makanan bergizi. Yang terakhir, yang utama adalah berdoa segera COVID ini pergi menjauh dari kita semua ya. Teman-teman relawan tetap jaga kesehatan dan jangan lupa istirahat yang cukup, itu menjadi penting. Begitu mungkin kalimat penutup dari saya sebelum kita akhiri sesi webinar kita hari ini. Saya ingatkan kembali buat teman-teman untuk mengisi daftar hadir dan juga lembar evaluasinya. Nanti akan kami berikan dari tim Pusdiklat akan memberikan e-sertifikat belum hari ini, mungkin 2 hari ke depan gitu, 2 hari atau 3 hari ke depan akan ada sertifikat yang akan dibagikan melalui link gitu, link Google Drive ya. Sudah cukup jelas ya untuk informasinya. Oh iya, nanti kita insya Allah di tim Pusdiklat ini akan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang menarik gitu ya. Nanti next time insya Allah minggu depan Mbak Rofi akan hadir sebagai moderator dan juga narasumbernya dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan ya, sangat menarik ya, segera diikuti gitu. Itu kesimpulan dari saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Mas Ucup sudah menjadi narasumber pada siang hari ini, dan juga Mbak Rofi berbagi ilmunya pada siang hari ini. Oh ya, teman-teman jangan meninggalkan sesi, kita foto bersama. Foto ya, berarti dibuka videonya. Nanti teman-teman Pusdiklat siap untuk difoto ya, untuk sesi dokumentasi. Minta tolong teman-teman Pusdiklat disiapkan kameranya ya. Teman-teman boleh dinyalakan videonya, Ya, kita foto bersama dulu, silahkan, biar kelihatan wajah cantiknya, gantengnya, ini sudah. Ya, oke, ya. Silahkan yang tim Pusdiklat sudah siap fotonya? Oke, teman-teman Pusdiklat, disiapkan fotonya sudah? Ya, saya hitung ya. Ya, 1, 2, 3, ya, oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih buat teman-teman peserta webinar pada siang menjelang sore hari ini. Sukses semuanya, jaga kesehatan. Iya, semoga ilmunya pada siang sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kita dapat berjumpa di kesempatan lainnya gitu ya, yang lebih indah pastinya. Oke, sekali lagi terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, salam sukses, salam kemanusiaan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada Waalaikumsalam Kak warahmatullahi Dodi. wabarakatuh. Oh iya, ini Kak Iti. Oke, semangat selalu ya teman-teman relawan Nusantara. Ya mau Fratelli. Oke. Selamat bertemu di acara kami selanjutnya. Sampai ketemu, bukan bencana. Iya, semoga tidak di bencana ya. Makanya saya bilang di kesempatan indah lainnya ya. Ya, ini ada kegiatan dari teman-teman Pusdiklat. Silahkan diikuti. Untuk next time ada Mbak Rofi ya, minggu depan. Bersama Dinas Pendidikan ya, berjudul penerapan protokol kesehatan di sekolah dan pentingnya kedisiplinan saat new normal. Dan juga Dinas Kesehatan ya. Silakan diisi evaluasinya, lembar evaluasi untuk kami nanti bagikan sertifikatnya gitu ya. Kesan dan pesan atau masukan Ya, boleh kesan dan pesan. perlu terus ngono lho. Apa rencananya kegiatan ini? Kegiatan webinar ini. Kegiatan webinar ini perlu berkelanjutan bertahap. Kegiatan webinar ini perlu dilaksanakan berkelanjutan nih. Dilaksanakan